Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Azizah dengan NIM 2312492. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen kurikulum dan komponen utama kurikulum Merdeka. Selamat menonton. Komponen-komponen kurikulum. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum. Karena komponen itu sendiri mempunyai peran dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen, seperti halnya dalam sistem manapun. Kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional, baru bisa dikatakan baik. Sebaliknya, kurikulum tidak dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat komponen yang tidak lengkap. Sekarang dipandang kurikulum yang tidak sempurna. Komponen-komponen kurikulum pada prinsipnya terdiri dari 4 macam komponen, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi, yang ketiga ada metode, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, yang pertama yaitu ada komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum yang dimaksud. Tujuan kurikulum dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target setiap kali tatap muka. Dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi, tujuan pembelajaran umum disebut dengan istilah standar kompetensi, dan tujuan pembelajaran khusus disebut dengan istilah kompetensi dasar atau disebut juga dengan KD ya. Dan tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan nasional. Dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan antara lain yaitu ada tujuan institusional, kompetensi lulusan, tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, contohnya SD, SMP, SMA. Yang kedua ada tujuan kulikuler atau standar kompetensi, tujuan bidang studi atau mata pelajaran sehingga mencapai hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. Yang pertama ada tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan kepribadian, akhlak, mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan ada tujuan pendidikan menengah, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga ada tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri
dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Tujuan pendidikan institusional tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam tujuan kulikuler, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap mata pelajaran yang dikembangkan di setiap sekolah atau satuan pendidikan. Nah, ada juga tujuan instruksional atau juga KD. Dirumuskan sebagai kemampuan-kemampuan yang diharapkan dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan program belajar mengajar. Tujuan instruksional dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tujuan instruksional umum atau juga disebut indikator umum. Yang kedua ada tujuan instruksional khusus, indikator khusus, dan yang ketiga ada komponen isi atau materi. Yang kedua ada komponen isi atau materi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Siswa belajar dalam bentuk interaksi dengan lingkungannya, lingkungan orang-orang, alat-alat, dan ide-ide. Tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan tersebut untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan rancangan dalam suatu rencana mengajar. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk satu teori, seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan memspesifikasikan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Yang kedua ada konsep, suatu abstrak yang dibentuk oleh organisasi dari kehususan-kehususan merupakan definisi singkatan dari sekelompok fakta atau gejala. Yang ketiga ada generalisasi, kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat atau pembuktian dalam penelitian. Yang keempat ada prinsip, yaitu ide utama, pola skema yang ada di dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Dan yang kelima ada prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang dimaksud yang harus dilakukan peserta didik. Dan yang keenam ada fakta, sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang, dan tempat serta kejadian. Dan yang ketujuh ada istilah, kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Yang kedelapan ada contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Dan yang kesembilan, definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Dan yang terakhir ada preposisi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut diselesaikan dengan jelas, dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada.
Kriteria yang dapat membantu pada perancangan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum. Kriteria itu antara lain yaitu yang pertama ada isi kurikulum harus sesuai. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Yang keempat, isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas. Yang kelima, isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Yang ketiga ada komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik secara umum, berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Strategi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Kurikulum merupakan rencana, ide, harapan yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah, sehingga mampu mengantarkan anak didik mencapai tujuan pendidikannya. Kurikulum yang baik tidak akan mencapai hasil yang maksimal jika pelaksanaannya menghasilkan sesuatu yang baik bagi anak didik. Komponen strategi pelaksanaan kurikulum meliputi pengajaran, penilaian, bimbingan, dan penyuluhan, dan pengaturan kegiatan sekolah. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal dinamakan metode. Dan yang terakhir ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi sangat penting, artinya bagi pelaksanaan kurikulum. Hasil evaluasi dapat memberi petunjuk apakah sasaran yang ingin dituju dapat dicapai atau tidak. Di samping itu, evaluasi juga berguna untuk menilai apakah proses kurikulum berjalan secara optimal atau tidak. Dengan demikian, dapat diperoleh petunjuk tentang pelaksanaan kurikulum tersebut. Berdasarkan petunjuk yang diperoleh, dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Evaluasi kurikulum sepatutnya dilakukan secara terus-menerus. Untuk itu, perlu terlebih dahulu ditetapkan secara jelas apa yang akan dievaluasi, dengan menggunakan acuan dan tolak ukur yang jelas pula. Sehubungan dengan rancang bangun kurikulum ini, evaluasi dilakukan untuk mencapai 2 sasaran utama. Yang pertama, evaluasi terhadap hasil atau produk kurikulum. Yang kedua, evaluasi terhadap proses kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksud dengan menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan efektivitas, relevansi, dan produktivitas tenaga, sarana, dan sumber-sumber lainnya secara optimal. Efektivitas berkenaan dengan pemilihan atau penggunaan cara atau jalan utama yang paling tepat dalam mencapai suatu tujuan.
relevansi berkenaan dengan kesesuaian suatu program dan pelaksanaannya dengan tuntutan dan kebutuhan baik dari kepentingan masyarakat maupun peserta didik. Produktivitas berkenaan dengan optimalnya hasil yang dicapai dari suatu program. Keterkaitan antara komponen satu dengan yang lainnya. Nah, komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Yang kedua, isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. Strategi yang berpusat kepada siswa bisa dinamakan teacher-centered. Strategi yang bagaimana yang dapat digunakan sangat tergantung kepada tujuan dan materi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Komponen-komponen kurikulum merdeka. 1. Dalam kurikulum merdeka di Indonesia, diagnosis merujuk pada proses penilaian untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar dan tingkat kemampuan siswa. Diagnosis ini bertujuan untuk memahami kekuatan dan kelemahan siswa, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka. Proses ini melibatkan analisis data akademik, observasi, dan interaksi dengan siswa untuk menetapkan gambaran yang jelas tentang perkembangan mereka dan untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua ada CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Indikator yang mengidentifikasi kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan program studi. Program pendidikan. Dalam kurikulum merdeka, CPL mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai hasil akhir dari proses pembelajaran. CPL dirancang untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kemampuan yang relevan dan siap-siap menghadapi tantangan di dunia kerja atau pendidikan lanjutan. CPL dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti kompetensi akademik, kompetensi keterampilan praktis, dan sikap sosial yang semuanya berkontribusi pada perkembangan holistik siswa. Yang ketiga ada ATP atau Asesmen Tujuan Pembelajaran. Adalah proses penilaian yang dirancang untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran tertentu dalam kurikulum. Dalam konteks kurikulum merdeka di Indonesia, ATP berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam suatu mata pelajaran atau unit pembelajaran.
Tujuan penilaian ATP bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memahami dan menguasai materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan memberikan umpan yang konstruktif. Yang kedua, kriteria penilaian ATP biasanya didasarkan pada indikator kompetensi yang spesifik yang mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti tes, tugas proyek, atau penilaian berbasis kinerja. Yang ketiga, penggunaan data. Hasil ATP digunakan untuk menginformasikan guru tentang aktivitas metode pengajaran mereka dan untuk merencanakan langkah-langkah pembelajaran selanjutnya. Ini juga membantu dalam menyesuaikan instruksi agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, fokus pada kompetensi. Beberapa dengan penilaian tradisional yang mungkin lebih fokus pada hafalan, ATP menekankan pengukuran kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Secara keseluruhan, ATP adalah alat penting dalam proses pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi siswa dan peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang keempat yaitu tujuan pembelajaran, merujuk pada hasil yang ingin dicapai oleh siswa melalui pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan mereka. Tujuan ini mencakup pengembangan kompetensi inti, kompetensi dasar dengan penekanan pada keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan kemandirian. Yang kelima ada fase, merujuk pada pembagian tahap perkembangan pendidikan yang dirancang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan yang berkembang siswa pada berbagai usia. Fase-fase ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap kognitif dan emosional siswa, serta mendorong pengembangan kompetensi secara bertahap. Secara umum, fase-fase dalam kurikulum Merdeka dibagi menjadi yang pertama yaitu 1. Fase A, usia 5 sampai 6 tahun. Yang kedua ada fase B, kelas 1 sampai 3 SD. Yang ketiga ada fase C, kelas 4 sampai 6 SD. Yang keempat fase D, kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Yang kelima fase E, kelas 10 sampai 12 SMA atau SMK. Pembagian fase ini memungkinkan penyesuaian dalam metode dan materi pembelajaran agar sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan siswa. Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas dan personalisasi dalam setiap fase, memberikan ruang bagi siswa untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Yang keenam, asesmen autentik. Asesmen autentik adalah metode penilaian yang fokus pada evaluasi keterampilan dan kompetensi siswa melalui tugas yang relevan dengan kehidupan nyata dan konteks praktis. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi yang mirip dengan situasi dunia nyata, bukan hanya dalam konteks akademik atau ujian standar. Yang kedelapan ada pembelajaran, yang ketujuh ada PS, Profil Pelajar Pancasila, dan PPRA, Profil Pelajar Pancasila dan Rencana Aksi, adalah komponen penting yang dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kebutuhan abad ke-21. Dan yang kedelapan ada pembelajaran diferensiasi, yaitu pendekatan pengajaran yang menyesuaikan konten, proses, produk, atau lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa yang berbeda dalam suatu kelas. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan berbagai tingkat, pemahaman dan gaya belajar siswa, sehingga setiap individu dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Yang kesembilan ada modul ajar, yaitu bahan ajar atau panduan yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran. Modul ini berfungsi sebagai sumber informasi yang terstruktur yang dapat mencakup berbagai elemen seperti materi pembelajaran, aktivitas, tugas, dan penilaian. Yang ke-10 ada refleksi, proses evaluasi dan pemikiran mendalam yang dilakukan oleh siswa, guru, atau pengembangan kurikulum untuk memahami dan mengevaluasi pengalaman belajar serta hasil yang dicapai.
Tujuan refleksi adalah untuk meningkatkan pemahaman diri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan langkah-langkah perbaikan ke depannya. Yang ke-11 ada learning community atau komunitas pembelajaran. Adalah kelompok individu yang terlibat dalam proses pembelajaran bersama dengan tujuan saling mendukung, berbagai pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Yang ke-12 ada indikator, yaitu parameter atau ukuran spesifik yang digunakan untuk menilai atau mengukur pencapaian tujuan atau hasil dalam proses pembelajaran, proyek atau program dalam konteks pendidikan. Yang terakhir yaitu ada struktur kurikulum, yaitu susunan atau organisasi komponen-komponen yang membentuk keseluruhan sistem pendidikan dalam suatu program atau lembaga.